Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadir dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di antara kita yang hadir niatnya Allah gabulkan semuanya, yang punya hajat digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap pengurus dari majelis Rasulullah, Ketua Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, ada orang tua kami juga Habib Muhammad bin Usman Al-Habsyi, ada Habib Anwar Bahashim, ada Habib Fauzi Ba'bud, Habib Mas'ud Ba'bud, Habib Agil Segap, Habib Hasan Segap, Habib Ridho, Habib Usman Segap, semuanya yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para dewan guru, wabil khusus guru kita Ustadz Madhari, dan juga Abah Badruddin, ada Abah Fakhruddin, ada Haji Muklis, semuanya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perkumpulan kita yang di malam yang mulia ini adalah perkumpulan yang memperingati makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang dia habiskan umurnya, waktunya, tenaganya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah mengangkat derajat mereka. Sampai saat ini kita memperingati hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan mereka. Allah yang memberikan cahaya di dalam hati mereka, dan cahaya tersebut menyebar ke seluruh penjuru tanah air kita. Sehingga kita yang mendapatkan cahaya tersebut terhubung hati kita kepada mereka. Sebab majelis-majelis seperti ini adalah majelis yang pertemuannya dengan hati. Majelis yang hadirnya kita di tempat ini adalah pertemuannya dengan hati. Maka jangan sampai ketika kita datang jasad kita tapi hati kita masih melayang kemana-mana. Jangan sampai kita duduk di majelis yang mulia seperti ini akan tapi hati kita tidak terhubung dengan mereka. Sebab hubungan hati terhadap mereka adalah hubungan yang spesial, hubungan yang beruntung. Sebagaimana Sohibul Maulid di dalam gosidanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam gosidanya, la ziltul masyrurun ya qalbi bi dzikris salaf ahli wa man misli ahli fis salaf wal khalaf. Dikatakan oleh beliau, wahai hatiku, aku selalu bahagia tiap mengenang para salaf, yakni keluargaku dan orang-orang seperti keluargaku, baik salaf maupun khalaf. Sebagaimana juga disebutkan di dalam qasidah, Allah yalla binadhara minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sakimah ila maula asku jara'atil azimah wa a'mali radhila wa akhlaqi zamimah. Ya Allah, dengan pandanganmu yang penuh dengan rahmah maka terobatilah seluruh penyakitku. Kepada Tuhan ku mengadu atas segala kelancanganku, kenistaan amal dan keburukan akhlakku. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh gosidah tadi hubungan apa? Hubungan terhadap kaum solihin. Hubungan terhadap kaum solihin, yang mana hubungan tersebut membuat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang di dalamnya terhimpun suatu kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan hati kita ketika duduk di majelis-majelis yang mulia seperti ini. Sebab karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada hambanya. Maka jangan sampai nafahat yang kita harapkan yang dapat mensucikan diri kita akan tapi kita nggak dapat nafahat tersebut. Ampunan yang Allah berikan tapi kita nggak dapat ampunan tersebut. Sebab apa? Kelalaian di dalam hati kita. Dan alhamdulillah hati kita terhubung dengan mereka orang-orang soleh. Di antaranya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, juga Sohibul Hal juga yang kita peringati Habib Soleh bin Musin Al-Hamid. Kemudian juga dengan Guru Fadli yang mereka menyumbangkan waktu, umurnya, tenaganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab mereka pun kita merasakan kenikmatan di dalam belajar,
di dalam agama Islam. Dengan sebab mereka pun kita mengenal bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kita miliki, guru kita nyambung di dalam sanad keilmuannya kepada beliau di antaranya. Ya, atau mungkin bertemu dengan di antaranya mungkin orang tua dari beliau. Di dalam sanad keilmuan yang kita ada di saat ini kita di majelis tersebut. Sedikit yang akan saya bacakan manakib dari Al-Alamah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau adalah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang mana masyarakat Palu khususnya Sulawesi Tengah memanggil beliau dengan sebutan guru tua. Yang mana beliau seorang pemimpin dari pesantren Al-Khairat. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri adalah seorang pribadi yang istimewa. Yang mana beliau ahlinya di dalam takwa. Kemudian juga matahari ilmu di dalam pengetahuan. Yang tidak diragukan lagi semangatnya beliau di dalam dakwah. Perjuangannya beliau, pengorbanan beliau yang sangat besar dalam menyebarkan kebaikan. Ilmu pengetahuan yang jadi metode dakwahnya. Ilmu dan akhlak karimah yang terpancar dari beliau telah dipuji oleh para sahabatnya di dalam untaian syair. Sebagaimana dikatakan imamun bari'un fi kulli fanin rajibun ba'i muntalikul lisani. Disebutkan pujian untuk beliau. Beliau adalah seorang imam yang telah menguasai seluruh bidang ilmu. Dan beliau orang yang santun dengan tamu dan memiliki lisan yang lancar. Sebagaimana keutamaan beliau yang disebutkan ketika beliau pernah didatangi tentang bagaimana kitab yang beliau karang Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sebab di saat tersebut orang-orang gemar mencari kitab-kitab kaum solihin. Maka ketika salah seorang penulis kitab datang kepada beliau bertanya, wahai Habib, mana kitab yang kau perbuat? Sebagaimana kaum solihin, bagaimana para alim ulama dulu ketika mereka berdakwah mereka itu menulis kitab. Kemudian mana kitab yang engkau tuliskan? Maka beliau katakan, aku tidak menulis kitab ataupun karya dalam bentuk buku seperti ayah dan juga kakekku, bahkan guruku. Aku hanya menggunakan sebagian besar waktuku untuk mengajar, berdakwah, mencetak para ulama dan menangani lembaga pendidikan yang aku miliki, sehingga aku memutuskan untuk menulis buku yang hidup. Apa maksud buku yang hidup? Buku yang hidup bukanlah buku yang mati. Buku yang hidup adalah murid-muridku dan kelak orang-orang yang bisa membacanya dari murid-muridku tersebut. Lihat bagaimana kecerdasan beliau. Sehingga beliau tidak menulis buku yang dikatakan kadang buku tersebut ketika ditulis tidak dibaca. Akan tetapi beliau mencetak murid-muridnya tersebut yang sebagaimana dikatakan murid-murid tersebut ibarat buku bagi orang yang membacanya. Bahkan hanya melihat dari akhlak muridnya sudah tergambar bagaimana keindahan Islam tersebut. Beliau adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, tinggal di kota Taris yang ada di Hadramut. Kemudian di antara guru-guru beliau adalah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, Al-Habib Muhammad bin Salim As-Siri, Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus, Al-Habib Abdul Bari Al-Idrus, Al-Habib Ahmad bin Hamid Imam Masjid Ba'alawi, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur, Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Mashhur, Al-Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Bakri, Al-Khatib Sahibul Fatwa, kemudian juga Syekh Ahmad Bakri Al-Khatib, Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syahab, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Aidid, Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Hadar, dan Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Segaf. Sehingga beliau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri kebanyakan mengambil ilmu juga kepada orang tuanya. Sampai kepada wafatnya orang tuanya tersebut. Dan juga beliau termasuk tokoh yang ikut membantu di dalam perjuangan kemerdekaan di negara beliau, yakni di Hadramut tersebut. Ketika beliau hijrah datang pertama kali ke Indonesia di tahun 1922. Beliau datang ke Tanah Jawa untuk berdakwah di sana. Ketika semangat beliau berdakwah di Jawa, beliau sempat 2 tahun tinggal di Jombang bersama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan juga beliau kemudian diminta untuk tinggal di Solo bersama Habib Alwi bin Ali Al-Habsi, ayah dari Habib Anis Solo, untuk membangun sekolah. Sehingga 2 tahun juga beliau tinggal di Solo. Kemudian beliau membangun Rabitah, bukan kayak Rabitah sekarang, akan tapi beliau membangun sekolah pendidikan yang dinamakan Rabitah.
Kemudian sekolah tersebut dilanjutkan oleh Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Sampai sekarang sekolah tersebut masih berdiri, yang dinamakan Sekolah Diponegoro, yang ada di daerah Pasar Kliwon tersebut. Ya, dahulu juga disebutkan sekolah tersebut namanya Sekolah Arab. Kemudian demi menyebarkan ilmu dan mengajak seluruh umat muslim pengetahuan, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau tidak takut, kemudian tidak gentar terhadap kolonial Belanda dan Jepang yang menguasai daerah-daerah tersebut, sehingga beliau pindah atas perintah dari guru-gurunya, atas anjuran dari sahabat-sahabatnya, beliau melanjutkan dakwahnya ke daerah timur bagian Indonesia. Di antara yang pertama kali beliau datangin adalah daerah Manado, sebab ayah beliau memiliki anak tertua, yakni Habib Syekh bin Salim yang ada di daerah Manado. Bahkan juga kakak dari ayahnya juga sempat tinggal di sana. Maka beliau pertama kali datang ke kota Manado, kemudian turun ke bawah ke daerah Sulawesi Tengah. Kemudian beliau masuk ke daerah Wani. Kemudian ketika di Wani, beliau diminta oleh orang-orang tua di sana, orang-orang soleh di sana, untuk membangun sebuah madrasah di daerah kota Palu. Sehingga beliau pun membangun Al-Khairat di tahun 1930 atas perintah dari orang-orang masyarakat kota Palu tersebut. Sehingga beliau bangun Madrasah Al-Khairat dengan penuh semangat. Bahkan dikatakan beliau membangun Madrasah Al-Khairat dengan biaya dan hasil dari kerja keringatnya sendiri. Tidak ada bantuan dari yang lainnya. Sehingga dalam syairnya pun dia tulis kenangan beliau ketika membangun pertama kali sekolah Madrasah Al-Khairat yang ada di kota Palu. Sampai ketika dakwah beliau di kota Palu, akan tetapi tidak serta-merta lancar dakwah beliau. Beliau mendapatkan gangguan, beliau mendapatkan hambatan. Bahkan ketika beliau sedang proses belajar mengajar di Al-Khairat, beliau mendapat perintah dari kolonial Jepang untuk memberhentikan, untuk tidak melanjutkan kegiatan belajar mengajar di Al-Khairat tersebut. Kenapa? Sebab mereka menutup paksa, yakni pemerintah Jepang menutup paksa. Karena apa? Berbahaya. Mereka menganggap Al-Khairat menjadi basis pergerakan intelektual mengusir penjajah dan hal-hal yang mengganggu kepentingan kolonial. Sehingga mereka menutup paksa Madrasah Al-Khairat. Akan tetapi Habib Idrus bin Salim Al-Jufri tidak serta-merta menutup Al-Khairat tersebut kemudian berhenti dalam mengajar, enggak. Sebagaimana Nabi SAW ketika dakwahnya beliau diganggu, beliau tidak memberhentikan dakwah tersebut, akan tetapi beliau sembunyi-sembunyi di dalam menyebarkan dakwah tersebut. Sehingga beliau melanjutkan dakwahnya di rumah sahabat Arkam bin Ibnul Al-Arkam. Beliau dakwah di rumahnya sahabat Arkam tersebut yang rumahnya dekat dengan Bukit Sofa. Dan hal tersebut dilakukan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ketika beliau diperintahkan untuk stop di dalam berdakwah, beliau sembunyi-sembunyi melanjutkan belajar mengajar Al-Khairat di rumah muridnya tersebut yang tinggal di daerah Bayoge tersebut. Sehingga proses belajar mengajar tetap beliau lanjutkan. Kurang lebih selama 3 tahun beliau dalam keadaan hal tersebut. Sehingga semangat beliau di dalam berdakwah dicontoh oleh para murid-muridnya, yang mana mengatakan guru tua itu ibarat matahari yang menyinari bumi, memberikan cahaya untuk kehidupan. Dan begitu pula Habib Idrus bin Salim Al-Jufri telah menyinari segala tempat yang dikunjungi beliau dengan ilmu pengetahuan agar seluruh umat Nabi SAW terlepas dari belenggu kebodohan dan menjadikan seorang yang insan berguna bagi agama, bangsa dan negara. Maka tak heran murid-murid beliau dalam membantu dakwah beliau, yang diantaranya mutiara didikan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri adalah anak beliau sendiri, Al-Habib Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Kemudian juga estafet tersebut dilanjutkan cucu beliau, Al-Habib Segafi Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan di masa beliau Al-Khairat tumbuh dengan pesat, menyebar di daerah Indonesia bagian timur. Kurang lebih sekitar 700 lebih cabang Al-Khairat berdiri di zaman beliau di bagian Indonesia Timur. Sehingga setelah wafat beliau, beberapa tahun terakhir dicatat berapa banyak jumlah Al-Khairat saat itu. Kemudian dikatakan kurang lebih ada 1.500 cabang Al-Khairat yang tersebar di seluruh Indonesia Timur. Di antaranya dari PAUD
kemudian sampai jamiah atau yang biasa disebutkan dengan universitas. Dari PAUD-nya, belum SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kemudian aliyahnya, sanawiyahnya, sampai jamiahnya atau kuliahnya, berdiri kurang lebih 1.500 cabang al-khairat. Dan tidaklah menjadi mulia al-khairat tersebut kecuali keikhlasan dari yang membangun hal tersebut. Sehingga sosok Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang biasa disapa dengan guru tua, beliau menjadi cahaya di bagian Indonesia Timur. Bahkan juga beliau termasuk orang yang nasionalisme dan kecintaan guru tua kepada NKRI, yakni kepada lambang kebangsaan negara Republik Indonesia, yang mana dikatakan beliau banyak menyumbangkan di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Dan semangat beliau telah terpupuk kuat semenjak beliau berada di Hadramaut ketika melawan kolonial Inggris. Sehingga ketika beliau masuk ke dalam Sulawesi Tengah, daerah yang telah mengalami 4 kali rezim, yaitu Belanda, Jepang, Sekutu dan pemerintah Indonesia, yang tiga rezim imperialisme ini tidak hanya menjajah secara fisik, tapi juga merusak mentalis, kemudian moralitas masyarakat secara keseluruhan. Sehingga 3 kezoliman imperialisme tersebut terhadap umat Islam dan bangsa Indonesia, guru tua kemudian mendirikan Madrasah Al-Khairat pada tahun 1930 dan menyadari kebodohan yang diperbuat oleh mereka yang merusak pemikiran bangsa Indonesia, dibangkitkan oleh semangat Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dengan perlawanan terhadap mereka yang dibentuk dengan nama Al-Khairat, yakni madrasah yang dibangun oleh beliau. Sehingga di dalam semangat beliau, pengorbanan beliau di dalam Madrasah Al-Khairat sampailah di titik terakhirnya beliau, yakni ketika tanggal 12 Syawal atau biasa dengan tanggal 22 Desember 1969, guru tua, guru yang bersahaja, ulama besar, pemimpin karismatik kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Senin dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam lisannya, sebagaimana beliau berdoa di dalam doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan dalam keadaan belajar mengajar. Dan subhanallah, doa tersebut digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis oleh murid beliau Syekh Abdullah Abdun, menulis di dalam karya beliau mengenang guru beliau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau dapati sosok sang guru tersebut wafat ketika dalam keadaan mengajar kepada beliau. Dan inilah sedikit sepenggal dari kisah dakwah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini bisa menambah kecintaan kita kepada para ulama, menghubungkan hati kita dengan mereka, sehingga hati kita selalu terhubung dengan mereka dan kita masuk di barisannya mereka. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.